Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di Joko Vlog. Nah, di video ini saya akan menyampaikan tentang apa ya? Hasil AdSense dari YouTube yang saya buat atau yang saya miliki. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti channel ini, nama channel saya adalah Joko Vlog ini ya. Nah, yang belum subscribe silahkan subscribe, monggo silahkan. Di sini vlog saya itu membahas tentang namanya vlog itu kan campur-campur ya. Jadi memang saya membuat vlog ini hanya iseng saja sebenarnya ya, hanya iseng saja. Jadi vlog saya ini tidak membahas di satu hal, jadi banyak hal, makanya vlog saya ini mulai bisa AdSense itu lama, 3 tahun ya. Saya membuat vlog ini dari tahun 2018, kemudian baru tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu ya, itu baru bisa AdSense atau bisa maksimal 1000 subscriber dan 3000 jam 4000 jam tayang kalau nggak salah itu, karena 2020 itu saya udah mulai AdSense. Saya cek dulu ya, saya klik manage video, kemudian saya pilih analitik, kemudian saya pilih lifetime. Nah, saya akan mengecek saya mulai AdSense itu di tahun berapa ini. Oh, di tahun berapa, 2019. Oke, mungkin ini saya salah informasi ya di TikTok saya. Tapi intinya saya mulai dapat AdSense itu setelah perjuangan 3 tahun. Ya, jadi ini di tahun 2019 kayaknya ya, bener 2019 dapat AdSense. Saya kurangi 3 tahun, berarti di tahun 2016 ya, kurang lebih 2016 saya itu sudah mulai membuat YouTube ya. Udah mulai membuat YouTube, tapi 2016 ya, 2016 udah mulai nge-YouTube. Kemudian di tahun 2018 ini mulai intens ya, mulai intens karena ya suatu hal lah, hanya iseng saja gitu ya, kasarannya hanya iseng aja. Kalau pengen melihat alasannya apa, silahkan masuk ke TikTok saya, namanya juga Joko Vlog. Kemudian tidak dinyana, ternyata antena murah hasil terbaik ini bisa menghasilkan view yang sangat banyak sekali ya. Viewnya banyak sekali sampai saya itu kaget ya. Ini itu di tahun berapa ini ya, di tahun 2019. Nah, perkara itu tiba-tiba itu yang viewnya itu banyak ya. Jadi di sini coba saya melihat video saya. Coba ya, saya back. Nah, ini watch. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah viewnya langsung banyak sekali dan tiba-tiba subscriber saya itu naik di sini ya. Naik. Nah, dari sini ternyata ini sebenarnya, coba teman-teman lihat. Ini saya akan untuk vlog hari ini. Videonya itu sebenarnya saya nggak mengedit sama sekali ya. Saya hanya dari handphone. Kemudian saya langsung upload itu aja. Saya post kemudian saya upload. Sebenarnya saya ini hanya iseng ya. Ini ya ada editing hanya editing, sebenarnya hanya menggabung-gabungkan saja.
Kemudian saya kasih tag ya, tagnya itu seperti ini ya. Kemudian tiba-tiba naik gitu aja ya. Nah, subscriber saya sekarang itu ada 1888. Saya cek aja tepatnya berapa supaya tidak ada dusta di antara kita. kayak apa aja. Oke, kita lihat di bagian analitik 1800-an kalau nggak salah ya. Mana ini subscribernya? Di Daxpor kalau nggak salah, di Daxpor ya. 1885 subscriber, artinya ya belum ada 2000 subscriber ya. Tetapi di bagian analitik ini untuk all time atau lifetime itu saya sudah mendapatkan 1.433.344 rupiah ya, dalam artian dengan subscriber kurang lebih ya ini ya, plus minus gitu ya, maksudnya 1,9 kilo atau 1900-an itu 1800-an itu sudah dapat menghasilkan. Nah, teman-teman, kadangkala itu teman-teman itu fokus ke subscribernya berapa. Padahal sebenarnya di YouTube itu algoritmanya itu bukan subscribernya. Subscriber itu hanya sebagai pembuka kunci supaya saat ada AdSense di video yang kita buat itu bisa masuk. AdSense-nya itu kita kebagian jatah itu loh. Nah, kalau di bawah 1000 subscriber mungkin ada yang melihat, loh itu kan sudah ada iklannya. Iya, dapat iklannya, tetapi konten kreatornya tidak dapat jatah ya. Jadi harus menembus dulu 1000 subscriber. Dan nah, ini yang agak berat itu adalah 4000 jam tayang. Nah, itu yang berat teman-teman, 4000 jam tayang. Mungkin subscriber teman-teman tuh bisa 1000, tetapi ternyata belum mendapatkan 4000 jam tayang. Artinya videonya itu ya hanya ditonton mungkin hanya di depannya atau di tengahnya saja. Jadi intinya YouTube itu sekarang seneng dengan video yang berdurasi panjang ya. Yang pertama, seneng YouTube itu penontonnya itu seneng kalau berlama-lama melihat video yang teman-teman buat. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri itu, supaya viewernya itu menonton video teman-teman itu bisa tahan nonton video teman-teman, jadi tidak di skip-skip. Nah, itu kan berarti videonya harus kontennya berkualitas gitu loh, sesuai dengan keinginan dari viewernya ya. Jadi di sini ada 1885 subscriber, tetapi penontonnya itu 11.000, artinya kan 11 ribuan ini itu yang tidak subscribe di channel saya ya. Dan algoritma di YouTube itu tidak melihat subscribernya tapi melihat viewnya. Semakin banyak viewnya dan semakin banyak watch time, nah ini jam tayang saya termasuk rendah ini ya, termasuk rendah. Makanya sebenarnya kalau 1000 subscriber itu sudah menghasilkan banyak cuan, harusnya sekitar 4 jutaan itu dapat ya. Tapi di sini ada 1885 subscriber. Ternyata saya hanya dapatnya 1 juta, 1,4 juta. Berarti menandakan bahwa video saya ini memang dilihat, ada yang melihat, tetapi viewernya, penontonnya itu tidak tahan melihat video saya itu sampai selesai ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, video yang saya buat itu saya usahakan lebih dari durasi 15 menit ya. Kemudian supaya nanti iklan saya itu lebih banyak, maka saya itu memberi iklannya kayaknya terlalu agresif ya, jadi membuat orang itu tidak nyaman.
Jadi di monetization, kemudian manage monetization. Jadi di sini, nah saya membuat videonya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kenapa durasi video panjang itu bisa menambah penghasilan teman-teman, karena kita bisa menyisipkan iklannya itu sesuai dengan keinginan kita ya. Yang jelas jangan teman-teman itu agresif menempelkan iklan yang membuat penontonnya itu tidak nyaman. Jadi saya sarankan gunakan plates automatically ya. Mungkin nanti iklannya ya tidak merata sih, tetapi kalau plates automatically itu sistemnya YouTube akan menyesuaikan berapa durasinya, kemudian dilihat isi konten videonya, kemudian berdasarkan dari survei mesin itu akan menempatkan iklan sehingga penontonnya itu tidak ngamuk karena tiba-tiba muncul iklan gitu loh. Jadi walaupun ada iklannya ya masih dibatas toleransi viewernya ya. Ada iklan ya silakanlah, masih dalam kondisi logis gitu ya. Kadang-kala kalau kita nyetingnya apa ya istilah manual, itu kadang membuat viewernya itu tidak nyaman menonton video kita. Kalau saya itu biasanya rentangnya di 5 menit ya. Ternyata dengan cara seperti itu ada beberapa viewer yang merasa tidak nyaman ya. Tidak nyamannya itu iklannya terlalu cepat gitu ya. Sering muncul iklan. Nah, itu yang kadang membuat penontonnya tidak nyaman. Nah, teman-teman harus pandai-pandai mengatur iklannya. Ya intinya walaupun teman-teman tuh mendapatkan 1000 subscriber itu sebenarnya sudah menghasilkan uang ya di YouTube. Ya kalau menurut saya sih ini jujur saya membuat videonya ini itu sebenarnya tidak mengeluarkan modal yang banyak. Jadi saya itu hanya menggunakan handphone yang sudah saya miliki. Kemudian saya di rumah juga punya komputer, saya punya mikrofon. Ya, saya seneng aja membuat tutorial ya, membuat tutorial video. Yang intinya itu lebih banyak tutorial sih. Ya, tutorial itu kalau di YouTube itu memang pendapatannya kecil ya. Kecil kalau tutorial yang model edukasi itu jangan harap teman-teman itu mendapatkan cuan yang banyak kalau yang model edukasi ya, karena ya memang cukup kecil hasil dari iklan YouTube ya. Kalau memang teman-teman itu pengen mendapatkan pendapat iklan yang besar ya mungkin cari model yang lain gitu ya, cari video dengan jenis yang lain. Kalau saya itu ya hanya iseng aja sih ya, iseng, anggap saja hanya mengingatkan dengan pekerjaan apa yang saya kerjakan ya. Jadi tidak terlalu memforsir diri ya untuk mendapatkan AdSense yang banyak ya. Saya nggak terlalu banget sih ya. Jadi hanya sebagai iseng-iseng saja ya, anggap aja iseng-iseng berhadiah. Kalaupun video saya itu nggak dapat AdSense ya sudah, karena ya itu memang saya melakukan vlog ya, video logger yang saya kerjakan itu ya, saya buat videonya saya upload ya. Kadangkala saya juga malas membuat video ya, malas membuat video hasil ya tidak terdokumentasi, karena memang butuh kalau membuat video di YouTube itu kayaknya kita butuh konsistensi ya, atau budaya kita membuat video itu ada habit atau apa istilahnya, budaya membuat konten, dikit-dikit membuat konten ya, membuat video itu memang perlu budaya. Kalau tidak kita biasakan memang cukup berat, apalagi videonya itu yang ternyata berselisih dengan kita, yang tidak sesuai dengan hobi. Jadi saya itu mulainya membuat video YouTube itu dari hobi. Karena apa? Kalau dari hobi itu kita membuat sesuatu itu tidak merasa berat ya, walaupun nanti tidak menghasilkan apa-apa. Kayak orang mancing lah. Orang mancing itu kalau orang yang tidak suka mancing itu, mancingnya kegiatan apa sih? Kok kuat-kuatnya orang diem di satu tempat cuma pegang pegang kayu yang panjang itu bisa sampai berjam-jam, bisa berhari-hari ya. Kadang bisa sampai 1 hari 1 malam nggak pulang.
Ya karena itu hobi ya. Namanya hobi itu wes nggak dimasuk akal lah. Nggak masuk akal, kalau di logika itu nggak masuk akal. Tapi orang yang melaksanakan hobinya itu ya enjoy saja, nikmat saja. Itu tidak beban. Tapi bagi orang lain yang tidak sesuai dengan hobinya, orang lain melihat itu sebuah beban baginya gitu loh. Nah itu makanya teman-teman kalau pengen nge-YouTube, kalau pengen membuat konten kreator, kan lebih seneng mengatakan bukan nge-YouTube tapi konten kreator di YouTube. Itu mulailah dari hobi teman-teman, yang merasa bahwa setiap melakukan hobi teman-teman itu merasa itu bukan beban. Itu merasa bahwa itu kebutuhan teman-teman untuk meluapkan hasrat teman-teman untuk menyelesaikan atau melaksanakan hobi teman-teman. Orang itu perlu hobi. Kalau nggak ada hobi, itu malah bahaya itu. Itu malah jadi nggak sehat hidupnya ya. Dengan hobi itu mungkin bisa dikatakan hidup akan lebih berwarna gara-gara ada hobi. Dan kalau namanya hobi, ya membuang duit itu ya enteng aja, kayak nggak ada beban karena ya enjoy, seneng gitu ya, walaupun mengeluarkan banyak uang gitu ya. Nah tapi intinya video saya ini ya rata-rata di seputar hobi saya sih memang ada yang mengeluarkan uang sih ya, tetapi view yang paling banyak itu sebenarnya yang tidak banyak mengeluarkan uang ya. Banyak sekali video-video saya yang viewnya gede-gede ya, menurut saya sih gede ya, karena kalau di atas 5.000 saya anggap besar kalau bagi saya, karena saya kan bukan artis ya, hanya orang desa saja yang iseng membuat video. 5.000 termasuk gede kalau saya ya. Itu ya videonya memang tidak tidak mengeluarkan uang. Jadi teman-teman jangan terpaku pada peralatan ya. Kalau pengen nge YouTube silahkan terpaku pada konten teman-teman, kontennya dibuat bagus. Kemudian yang kedua, jangan sekali-sekali beli subscriber karena itu berbahaya. Teman-teman itu mencari cara yang cepat. Di satu sisi teman-teman tidak tahu video teman-teman itu berkualitas atau tidak ya. Kenapa kok saya katakan itu? Jadi pastikan teman-teman mengikuti alur aja lah. Teman coba upload video ini, viewnya rendah, oke upload lagi video yang lain, rendah lagi, upload terus sampai teman-teman melihat video yang paling banyak dilihat tuh yang mana. Kalau sudah menemukan video yang paling banyak dilihat oleh viewer, nah disarankan teman-teman tuh mulai video dari itu gitu ya. Kalau misalkan tadi kan viewer yang paling banyak tempat saya dulu itu kan antena, harusnya saya itu membuat antena yang berbau-bau dengan antena, tapi tidak saya laksanakan. Karena apa? Lah antena itu hanya sebagai hobi saja lah. Kalau saya terfokusir di antena ya nanti harus mengeluarkan banyak uang ya, harus beli antena itu dan seterusnya, dan itu menjadi beban. Kalau menjadi beban ya saya tidak mau melakukan. Ngapain saya ngejar-ngejar sesuatu yang menurut saya bebannya itu terlalu berat bagi saya ya. Jadi enjoy aja lah, kita membuat video apa yang kita kerjakan aja. Mau ada penontonnya alhamdulillah, tidak ada penontonnya juga alhamdulillah ya. Begitu aja ya, mengalir ya. Tapi kalau memang niat betul, sebaiknya saya sarankan memang ya, kalau memang itu menjadi tompang hidup teman-teman ya harus fokus 100% gitu. Tapi kalau saya ya itu sih, makanya kan hasilnya itu kan ya memang nggak terlalu banyak gitu loh. Kagak banyak hasilnya ya, dikit gitu ya. 1,4 juta dalam berapa tahun itu ya, coba perhatikan teman-teman. Mulai tahun 2019 ya, sekarang 2021, artinya berapa tahun itu? 1 tahun ya, hampir 2 tahun. 2 tahun baru ngumpul 1,4 juta ya, sekitar 2 tahunan. Bayangkan teman-teman, 2 tahun teman-teman. Ini 5 September sekarang berapa? Ya pas 2 tahun. 2 tahun dapat 1,4 juta. Kan lama banget itu teman-teman. Ini bukan 1 bulan loh, 1,4 juta itu bukan 1 bulan itu, tapi 2 tahun. Tapi gini, pikirannya kan bukan itu teman-teman. Pikirannya kan kita punya video
Daripada kita simpan di hard disk, kita lempar ke YouTube, kita tinggal tidur aja dapat uang gitu loh. Kalau mindsetnya seperti itu kan beda teman-teman. Nah ini rata-rata itu per hari saya hanya mendapat berapa ini? Hanya ini view atau apa ya ini? Kita lihat see more ya. Aduh, ini kayaknya duit ini ya. Dapat berapa ini rata-rata? Enggak terlalu banyak kan? Dan bukannya semakin naik tapi semakin turun. Ini view atau apa ini yang sebelah kiri? Saya kurang paham ini. Nah, yang paling banyak kan antena kan. Kemudian sumbernya. Oke lah, dari video ini aja lah, kita lihat aja penghasilannya berapa. Oke, view-nya berapa, watch time-nya, subscribernya tambah. Ternyata antena dan membuat absensi online ini banyak ini dapatnya. Nah, mungkin akan saya tambahkan video ya besok yang berhubungan dengan absensi. Saya ada sih aplikasi untuk absensi. Ya mungkin nanti bisa digunakan teman-teman, saya kasih gratis aja nanti. Dapatnya berapa ini? Wow, 500-an sendiri kan yang membuat absensi ini. Ini ternyata banyak nih absensi ya. Jadi caranya itu ya menganalisisnya. Absensi ini ternyata yang paling banyak. Kemudian VPS, pesan VPS ini juga ternyata paling banyak, ini paling menghasilkan. Kemudian selanjutnya malah antena yang paling sedikit loh ya. VPS padahal belum lama loh ini. Antena, coba perhatikan ini ya. Watch time-nya sedikit, hanya 461. Tetapi ini watch time-nya itu 5000. Tetapi ternyata yang paling banyak menghasilkan tuh ini ternyata ya. View-nya malah sedikit ini, tapi ini hasilnya banyak. Makanya ya nggak bisa di apa ya, nggak bisa ditentukan setiap video itu akan menghasilkan berapa gitu ya. Ini hanya berapa ini, watch time-nya 7000. Harusnya kan ya rentangnya, tapi ini menghasilkan bisa 523 kan. Nah ini makanya intinya investasi lah intinya. Cara menambang ini ternyata juga menghasilkan. Nah intinya coba teman-teman lihat. Di sini saya upload di YouTube, ternyata video yang saya buat ini menghasilkan. Nah ini cara mendownload sertifikat LMS saja kemarin dapat 2379 untuk pelatihan. View-nya hanya 152. Kan lumayan. Coba bayangkan nanti kalau yang menonton itu, karena saya juga dosen di Sibermu ya, dosen online. Kalau mahasiswanya ada 1 juta itu kan sudah wow sekali kan. Setiap materi dibuka 1 juta kan menghasilkan duit semua itu ya. Jadi ya mulailah teman-teman dari sekarang itu membuat YouTube ya. Masalah itu nanti menghasilkan atau tidak ya kita serahkan kepada yang di atas saja lah. Yang penting kita niatnya satu, yang pertama menyalurkan hobi kita ya. Yang kedua, jangan sampai video yang kita buat itu malah menjadi masalah punang bagi kita. Kalau bisa malah bermanfaat bagi orang lain ya. Kita kan niatnya bismillah. Bismillah itu video yang kita buat itu untuk kebaikan orang lain ya. Atau istilahnya apa ya, semakin banyak kita memberi ke orang, itu semakin banyak kita akan menerima. Ini contohnya video ini ya. Video ini tutorial-tutorial yang saya berikan ke orang lain secara gratis, dan saya tidak meminta bayaran. Tetapi ternyata saya menerima yang lebih banyak. Ternyata saya malah dapat uang gitu loh.
itu kan sesuatu hal yang apa ya, kalau mindset kita itu ya itu tadi yang saya katakan, semakin banyak kita memberi, semakin banyak pula kita akan menerima. Jadi orang itu ikhlas saja lah memberikan sesuatu ke orang lain. Allah itu akan, atau Tuhan kalian itu akan memberikan sesuatu yang lebih, karena kita memberi, Allah itu pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Ya, kalaupun itu ternyata diberikan dengan cara berbeda sama Allah, ya itu cara Allah memberikan sesuatu kepada kita gitu loh. Oke, intinya teman-teman yang baru masuk ke YouTube, nggak usah apa ya namanya, nggak usah minder lah, nggak usah minder, kemudian nggak usah malu dengan view video teman-teman. Di sini saya pun masih belajar, saya terus terang ya, untuk nge-YouTube ini saya masih betul-betul masih belajar. Kalau ditanya view-nya berapa, ya view-nya sedikit, ada loh view yang 3 loh, ini lihat sendiri, ini 3, view-nya 2, view-nya 5, ya udah apa-apa, no problem, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman itu silahkan tetap aja untuk berniat baik kepada orang lain, bahwasanya video yang dibuat itu untuk niatnya untuk kebaikan. Oke gitu ya teman-teman. Silahkan, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.